Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you are in good condition today, and in this meeting we will learn about recontext. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai recontext. Okay, does anyone know what is recontext? Adakah yang tahu apa itu recontext? Oke, recontext is a text to retell events. Jadi, recontext itu adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kembali atau menjelaskan kembali mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami oleh seseorang. Nah, what is the purpose of recontext? Apa sih tujuan dari recontext? The purpose of recontext is to retell past experience through series of events. Jadi, tujuan dari recontext ini adalah untuk menceritakan kembali sebuah pengalaman atau kejadian peristiwa yang sudah lampau dengan secara berurutan. Nah, untuk mudahkan mengingat, kita bisa menggunakan trik gesture. Nah, ayo ikuti begini. The purpose of recontext is to retell past experience through series of events. To retell past experience through series of events. Jadi, retell menjelaskan kembali, past ke belakang yang sudah lampau, kemudian series of events. Ayo kita ulangi. The purpose of recontext is to retell past experience through series of events. The purpose of recontext is to retell past experience through series of events. Oke, selanjutnya adalah contoh dari recontext atau berapa contoh dari recontext, adakah yang tahu? Oke, yang pertama adalah diary, kemudian biografi, ada juga text report, kemudian berita itu contoh dari recontext yang biasa kita temui kan ya. Kemudian selanjutnya adalah generic structure, yaitu struktur dari recontext. Nah, struktur dari recontext ini ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, dan yang ketiga adalah reorientation. Nah, orientation itu menjelaskan tentang who, what, where, and when dari kejadian yang terjadi itu. Jadi, orientation ini menjelaskan tentang siapa yang terlibat, kemudian apa yang terjadi, dan di mana kejadian itu terjadi, kemudian kapan kejadian tersebut terjadi. Yang kedua itu ada events. Events tell what happened and in what sequence. Jadi events ini itu menjelaskan tentang apa yang terjadi dari peristiwa itu atau pengalaman itu secara berurutan. Jadi kayak menceritakan ulang tentang kejadian itu secara berurutan. Dan contoh dari ciri khas dari events ini adalah menggunakan temporal conjunction atau connection. Kemudian struktur yang ketiga itu ada reorientation. Jadi reorientation itu seperti penutup dari text recount, dan reorientation ini tuh bisa berisi mengenai kesan daripada si penulis atau tokoh tentang kejadian atau peristiwa atau pengalaman yang dialami atau sedang ia ceritakan. Nah, let's move to the next slide. Okay, next slide is about language feature. Jadi language feature atau ciri kebahasaan pada recontext itu terdapat penggunaan past tense, kemudian menggunakan noun and pronoun, menggunakan action verb, kemudian temporal conjunction seperti yang sudah dijelaskan tadi pada structure events, kemudian penggunaan adverb. Nah, okay, look at the next slide. Attention please. Guys, I'll give you example of the recontext.
Oke, there is the example of recontext. Jadi ini adalah contoh dari recontext. Di sini terdapat 3 paragraf yang mana ini tuh recontext yang menceritakan tentang pengalaman mengenai liburan summer holiday. Nah, di sini pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang kapan liburan itu dijalankan, kemudian siapa saja, kemudian di mana, dan apa yang dilakukan. Nah, ini tuh tadi menunjukkan orientation. Jadi, orientation yang menyangkut apa, kapan, di mana, siapa pengalaman itu terjadi. Kemudian, paragraf kedua itu merupakan events. Nah, ini tadi ditandai dengan penggunaan temporal conjunction. Nah, ini ada first, then, after that, next, and finally. Dan di sini itu temporal conjunction itu digunakan untuk menjelaskan secara berurutan tentang pengalaman yang dialami oleh si penulis. Kemudian paragraf terakhir itu adalah reorientation. Di sini si penulis itu memberikan kesan bahwa dia itu merasa happy dengan liburannya. Oke, next slide. Nah, pada slide ini kita akan membedah tentang per paragraf daripada recontext tadi. Oke, yang pertama, paragraf pertama itu penggunaan when. Nah, ini when itu adalah summer holiday. Kemudian who, siapa saja. Ini ada my family and I. Jadi who-nya itu si penulis dan keluarganya. Kemudian what, ini tentang apa yang dilakukan pada liburan itu, yaitu mereka menginap di rumah kecil atau kayak villa gitu mungkin ya. Kemudian where, jadi di mana mereka itu melaksanakan liburan, dan di sini di countryside. Kemudian pada paragraf pertama ini juga menggunakan ciri kebahasaan tadi past tense, yaitu pada kata stay dan had. Oke, paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini ada penggunaan past tense dan connector atau temporal conjunction. Nah, temporal conjunction ini tadi yang menjelaskan rangkaian-rangkaian dari liburan si penulis. Pertama, si penulis dan keluarganya ini membuat api di depan penginapannya. Kemudian mereka duduk mengelilingi api dan bernyanyi bersama beberapa lagu. Kemudian after that, jadi selanjutnya itu mereka masuk ke dalam rumah dan makan malam. Next, mereka duduk di ruang keluarga dan watch a movie. Kemudian finally, akhirnya mereka itu terlelap tidur gitu. Kemudian pada paragraf ketiga ini ada penggunaan past tense dan impression. Nah, impression ini tadi yang belum ditemui di paragraf sebelumnya ya. Jadi impression ini tuh digunakan untuk tadi menggambarkan suasana hati atau perasaan daripada si penulis terhadap pengalaman liburannya itu. Nah, di sini itu impressionnya si penulis itu happy, jadi dia itu merasa happy. Oke, itu adalah penjelasannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.